Hai, welcome back again. Oke, bagi teman-teman muslim, tolong videonya disebarkan biar teman-teman yang lain pada tahu juga dan bisa menjadi amal jariah. Bagi teman-teman non-muslim, tolong videonya sebelum di-skip disebarkan dulu ya. Coba dibagikan ke teman muslimnya biar mereka juga tahu info ini. Jadi di sini aku bakalan bahas mengenai sholat karena memang ada yang request. Jadi aku bakalan ceritain pengalamanku gimana di Australia mengenai ibadah gitu kan. Nah, alhamdulillah ya teman-teman, selama aku di Australia, aku selalu mendapatkan pekerjaan yang memang mudah untuk sholat. Mau di factory ataupun di farm, alhamdulillah waktunya itu suka pas aja gitu dengan waktu sholat kayak gitu. Jadi pertama itu aku dulu kerjanya itu di poultry. Nah di poultry ini memang dia tidak menyediakan tempat sholat, tapi memang kita bisa pinter-pinter buat nyari waktu menyesuaikan dengan waktu sholat kayak gitu. Dan alhamdulillah di poultry ini aku dapat 4 kali istirahat, jadi kayak 10 menit, terus lagi 20 menit, 10 menit, 15 menit, terus lagi 30 menit dan 20 menit. Nah, jadi yang 30 menit ini lunch dan ini tuh nggak dibayar, sisanya dibayar kayak gitu. Nah, pas lunch ini memang waktunya banyak dan kebetulan waktu sholat zuhur juga kayak gitu. Nah, alhamdulillah jadi aku selalu menggunakan waktu ini buat sholat zuhur karena memang kita kan harus wudhu. Jadi proses untuk ibadah kita itu kan lumayan memakan waktu kayak gitu. Jadi akhirnya aku makan siangnya itu di waktu yang 20 menit sebelum sholat zuhur kayak gitu. Nah, emang nggak disediakan tempatnya untuk di poultry tersebut kayak gitu, tapi alhamdulillah di tempat loker karena memang besar, ada beberapa loker yang kosong, terus di pojokan itu tuh itu bersih dan bisa untuk sholat, dan lokernya juga cukup besar jadi bisa menyimpan barang-barang pribadi kita, seperti misalkan mau kena kita bisa taruh di sana kayak gitu, tapi dengan catatan kita punya gembok sendiri ya biar bisa kita kunci kayak gitu, biar bisa aman kayak gitu. Oke, yang keduanya aku kerja di ginger farm waktu itu. Alhamdulillah di ginger farm ini aku waktu itu memang pagi-pagi banget mulainya, tapi alhamdulillah keluarnya itu lebih awal. Jadi pas waktu itu tuh aku keluarnya jam 2, sekitar jam setengah 2 atau jam 2 siang, dimana meskipun memang kita nggak punya waktu istirahat yang banyak, jadi istirahatnya cuma 2 kali, tapi pulangnya lebih awal. Jadi biasanya aku sholat zuhurnya itu sekitar jam 2-an gitu, jam 2 atau jam setengah 3, agak di akhir sih, tapi alhamdulillah masih bisa ngejar sholat kayak gitu, dan sisanya udah di rumah kayak gitu. Terus lagi yang ketiga yaitu pekerjaanku yang utama nih ya, mulai dari meat factory yang terakhir aku kerja. Itu tuh alhamdulillah dia halal processing, jadi memproduksi daging halal, di mana memang mereka itu harus menyediakan tempat sholat. Jadi akhirnya nggak pernah kesulitan alhamdulillah sama sekali, kecuali ketika ganti season, karena memang berubah juga waktu sholatnya. Nah di sini challengingnya, ketika seasonnya itu ganti biasanya kan berubah ya waktu sholat juga. Jadi biasanya aku kesulitan di sholat subuhnya kayak gitu, karena kalau sholat zuhur itu disediakan tempatnya, sholat asar juga sebelum pulang aku bisa sholat di sana kayak gitu. Tapi di sholat subuh ini karena memang harus menunggu agak siang, jadi kadang kesiangan. Tapi untungnya waktu itu factory ini tuh belum begitu besar, jadi absensi kita tuh masih manual kayak gitu, bukan yang fingerprint kayak gitu ataupun pakai card. Jadi kalaupun misalkan kesiangan kayak 5 atau 10 menit itu tuh masih oke lah ya kayak gitu, masih nggak kelihatan banget gitu kan kayak gitu, meskipun emang dapat warning waktu itu. Dan makanya kenapa aku sangat-sangat betah banget di meat factory yang terakhir, karena memang halal slaughter, jadi untuk ibadah tuh enak banget gitu, untuk aku pribadi ya kayak gitu. Jadi nggak harus nyari-nyari waktu atau nyuri-nyuri dan nyari-nyari gitu kan kayak gitu, tapi memang udah kayak biasa aja gitu, normal aja berkegiatan gitu kayak gitu.
Terus, aku juga kan kadang-kadang punya 2 job gitu, kadang-kadang aku kerja juga di farm kayak misalkan ikut petik buah, nah di dragon fruit tapi emang nggak lama, terus lagi di pineapple itu juga nggak lama. Nah ini dia di farm. Di farm itu ya kadang memang, apa sih namanya itu, ada waktu sholat gitu, karena memang, enggak 30 menit, kadang dikasih 45 menit, which is lebih lama sebenarnya istirahatnya. Tapi memang karena kotor baju kita, karena farm gitu kan, dan emang enggak, gimana ya, enggak terlalu enggak, menurutku di farm ini sulit untuk ganti baju kayak gitu. Jadi kayak aku waktu itu memutuskan untuk enggak terlalu lama karena hal tersebut kayak gitu. Tapi memang jadi akhirnya aku nggak pernah sholat subuh di tempat kayak gitu, karena memang kotor bajunya dan nggak sempat untuk ganti baju kayak gitu. Terus ke toiletnya juga lumayan agak jauh. Jadi akhirnya aku kalau misalkan di farm seperti itu, aku biasanya apa sih, jamak gitu. Jadi kayak disatuin sama asar gitu, kayak gitu, dijamak sama asar biasanya kayak gitu. Nah, itulah pengalamanku. Jadi kayak selama ini, oh iya, satu lagi, kalau misalkan kita kerja kayak, hospitality misalkan di cafe yang kayak gitu. Nah kalau misalkan memang, ada waktu yang tepat, ya karena di cafe itu biasanya nggak lama sih shift-shift-nya kayak gitu, kita cuman dapat 5 jam, 3 jam, which is yang alhamdulillah kalau misalkan kita mau pilih waktu ya bisa pilih sesuaikan dengan yang nggak bentrok untuk sholat gitu kayak gitu, atau setelah sholat shiftnya kayak gitu. Kalaupun misalkan nggak dapet, ya saya alhamdulillah selama ini kayak mudah aja sih untuk sholat kayak gitu. Itu dia ceritanya, mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang lain, itu tergantung mungkin lingkungannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah selama ini bisa, apalagi di factory, karena apa sih namanya itu, kita dikasih beberapa kali smoko atau istirahat, which is kayak kalaupun misalkan kita nggak bakalan punya alasan kayak gini, ya tapi kalau misalkan nggak makan kita capek atau kita lemes gitu kan, karena kan kerjanya fisik banget. Jadi akhirnya misalkan nggak sempet sholat kayak gitu, kita nggak bakalan bisa beralasan kayak gitu karena smokonya itu banyak. Smokonya itu kayak ada yang dapat mungkin factory 3 kali, ada yang 4 kali, tergantung factory-nya. Kayak yang saya tadi katakan bahwa pertama di poultry saya dapat 4 kali smoko, yang si meat factory ini saya dapat 3 kali smoko. Meskipun memang sebentar, tapi alhamdulillah saya bisa manage waktu saya untuk makan dan sholat gitu kan kayak gitu. Jadi kapan saya apa sih namanya itu, untuk makan, kapan saya untuk sholat kayak gitu, saya bisa memanage itu. Teman-teman juga kalau misalnya khawatir banget, coba cari factory yang memang halal kayak gitu, atau cari factory yang besar. Itu dia pengalaman saya. Mungkin teman-teman yang udah senior juga bisa kasih experience-nya atau bantu untuk tambahin pengalamannya di kolom komentar. Siapa tahu teman-teman yang mau berangkat bisa nggak khawatir. See you next video, bye bye.